Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Ibu Cynthia Anisha RPD MPDE selaku dosen pengampu dari Ekonomi Koperasi dan UMKM. Di sini saya akan mempresentasikan guna untuk menyelesaikan ujian tengah semester genap yang bermateri tentang organisasi koperasi dan ekonomi koperasi. Yang pertama, penyebaran organisasi koperasi modern. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dapat kita jumpai hampir di semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Pada mulanya, organisasi tersebut tumbuh di negara-negara industri di Eropa Barat, namun kemudian setelah adanya kolonialisme di beberapa negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, koperasi juga tumbuh di beberapa negara jajahan. Setelah negara jajahan merdeka, mereka memanfaatkan koperasi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan bahkan dijadikan sebagai salah satu alat pemerintahan dalam menciptakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip menurut para ahli dalam mengembangkan usaha koperasi. Yang pertama, prinsip Munkner. Munkner menjabarkan bahwa prinsip koperasi adalah prinsip ilmu pengetahuan sosial yang dirumuskan berdasarkan pengalaman dan merupakan petunjuk utama dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, prinsip Rochdale. Pengawasan secara demokratis, keanggotaan yang terbuka, pembatasan bunga atas modal, pembagian sisa hasil usaha atau SHU sebanding dengan jasa tiap anggota. Dan yang ketiga, prinsip Hermann Schulze yang terdiri dari tanggung jawab antar anggota tidak terbatas, pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan, usaha hanya kepada anggota. Dan yang selanjutnya, konsep teoritis analisis koperasi. Secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Jadi, dalam koperasi selalu ada unsur sosial dan unsur ekonomi. Dikatakan miliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial. Yang ketiga, arti penting ekonomi koperasi. Ekonomi secara umum diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan koperasi adalah organisasi ekonomi di mana anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Asumsi manusia rasional merupakan dasar dari pemikiran ekonomi sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang rasional akan berprinsip pada prinsip ekonomi, yaitu menggunakan sumber yang terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang keempat, ruang lingkup ekonomi koperasi. Badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota yang merupakan pemakai jasa atau user. Fakta ini membedakan koperasi dengan badan usaha bentuk lain yang pemiliknya pada dasarnya adalah para penanam modal. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan atau yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Misalnya, koperasi unit desa atau KUD, koperasi simpan pinjam, koperasi pelajar, koperasi mahasiswa, koperasi pegawai negeri atau KPN, dan koperasi pasar. Tujuan utama perkumpulan koperasi adalah memperhatikan kepentingan para anggota perkumpulan dan bukan memupuk pendapatan perusahaan itu sendiri. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.